Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aspiana. Saya adalah pengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 36 Kabupaten Biren. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Loksmawe. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 3 dengan tema Karakteristik Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah pada sarapan semuanya? Baik, sebelum kita belajar, untuk memberkati pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Yang meminta doa, jawab saya. Coba lihat di dalam ada sampah yang putih dirapikan. Hadir semuanya pada hari ini? Siapa yang hadir? Bisa. Kenapa bisa? Sakit. Dan ada teman saya sakit. Supaya cepat sembuh. Agar bisa kita belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Dipersilakan anak-anak berdiri, semuanya berdiri. Ya, dipersilakan untuk vokalis. Kemudian kita buat kesepakatan belajar. Sebelum belajar, anak-anak sepakat yang pertama berserta
Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apa yang kalian anggap suci dan bagaimana kalian memahami kehidupan setelah mati. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma Islam yang telah oleh Rasulullah membawakannya dalam sejarah masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam mereka banyak menyembah berhala, menyembah makhluk. Kemudian pada saat itu perempuan mereka menyebutkan perempuan dianggap hina bagi mereka sebelum ajaran Islam disebarkan. Menyebutkan perempuan hidup. Jika perempuan yang lahir mereka betul menghina. Mengapa? Karena mereka menganggap perempuan itu tidak bisa berperang. Itu anggapan mereka sebelum Islam datang. Kemudian melatih daya kritis peserta didik secara benar dengan didasarkan pada pendidikan ilmiah, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap pengetahuan sejarah Islam sebagai bukti martabat umat Islam di masa lampau. Kemudian mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil istilah dan menganalisa informasi kisah tentang karakteristik agama dan kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Mengapa masyarakat Arab sebelum Islam banyak yang menyembah berhala? Karena mereka belum tahu adalah bagaimana kita menyembah yang ketika mereka banyak menyembah berhala, menyembah batu, matahari, pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi. Sore dan soleha, meet again with Miss Lesna to the Mid-Oriental channel in dance lesson. Nah, apakah kalian pagi ini sudah siap untuk belajar? Masya Allah, jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Hari ini kita akan belajar pelajaran SKI tentang agama dan kepercayaan masyarakat
sebelum Islam. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum nih agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu apa ya? Nah, kalau sudah penasaran, ya langsung kita mulai. Nah, tahukah teman-teman apa sih agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Kita akan membahasnya hari ini. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum nih agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu apa ya? Nah, kalau sudah penasaran, ya langsung kita mulai. Nah, tahukah teman-teman apa sih agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Kita akan membahasnya hari ini. Jadi, pada awalnya masyarakat Mekah dan penduduk Arab adalah penganut agama Tauhid, teman-teman. Nah, apa sih agama Tauhid? Agama Tauhid adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka mengikuti cara beribadah sesuai ajaran-ajaran agama tersebut. Mereka menyembah hanya kepada Allah SWT dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, masyarakat Arab sebelum Islam sesungguhnya telah mengenal Allah SWT. Oleh sebab itu, sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, mereka sudah mempercayai adanya Allah SWT. Nah, sekarang teman-teman pertanyaannya bagaimana ya mereka bisa berubah dari yang mengaku menjadi tidak mempercayai Allah sama sekali. Nah, teman-teman sudah penasaran? Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, masyarakat Arab mulai berubah teman-teman menjadi musyrik, yaitu menyembah kepada selain Allah SWT. Sebagian dari mereka ada yang menyembah berhala yang mereka buat sendiri, dan ada pula yang menyembah benda-benda lain yang mereka anggap Tuhan. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik dan tidak memiliki pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti dan mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah, yang artinya adalah zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam disebut wasana, yaitu ajaran tentang penyembahan terhadap berhala. Penyebar kepercayaan wasani pertama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Ammar bin Luhai al-Khuzai. Dia adalah orang yang pertama membawa patung atau berhala dari daerah Balkh di negeri Syam. Berhala itu berbentuk manusia dan diberi nama Hubal. Kemudian diletakkan di Ka'bah untuk disembah. Sejak itulah masyarakat Mekah menyembah berhala. Cara itu diikuti oleh penduduk Arab lainnya, seperti penduduk Yathrib atau Madinah dan Taif. Kemudian, penduduk Jazirah Arab lainnya juga mengikuti hal yang sama, yaitu adalah menyembah berhala. Nah, teman-teman, di kalangan mereka ternyata terdapat nih beberapa nama seperti Hubal, Uzza, Manat, dan Lata untuk disembah atau berhalanya. Hubal adalah nama berhala pertama bagi orang-orang suku Quraisy. Selain percaya kepada berhala, ada di antara mereka yang menganggap malaikat, jin, bintang, matahari, dan benda alam lainnya sebagai Tuhan loh.
Namun di antara penduduk Mekah ada pula nih beberapa orang tokoh terkemuka yang tidak mengikuti menyembah berhala. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Warqah bin Nawfal, anak pamannya Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang ahli kitab yang hafal kitab Injil. Nah, yang kedua adalah Umayyah bin Abu Asam, penyair Arab yang sangat terkenal. Dia mengetahui tentang akan dibangkitkannya seorang nabi dan rasul. Selanjutnya adalah Qusaidah al-Ayani. Dia adalah seorang hakim yang sangat terkenal pada saat itu. Nah teman-teman, selain kepercayaan Watsani, di Jazirah Arab juga terdapat kepercayaan lain seperti Asaibah, yaitu penyembah bintang. Kepercayaan ini terdapat di negeri Yaman dan Irak. Selanjutnya adalah agama Majusi, yaitu agama yang dianut oleh masyarakat Persia kuno. Tuhannya disebut dengan Ahura Mazda. Agama Majusi disebut juga agama Zoroaster. Kitab suci agama Zoroaster disebut dengan Avesta. Tuhan Ahura Mazda dilambangkan sebagai api suci yang menerangi dan memberikan cahaya. Selanjutnya yaitu adalah agama Yahudi, yaitu agama Bani Israel. Kaum penganut ajaran Yahudi terdapat di Yasrib atau Madinah dan sekitarnya. Nah, soleh dan soleha kelas 3 Al-Quds dan juga kelas 3 Gaza tadi merupakan pembelajaran kita hari ini tentang kepercayaan selain kepercayaan Watsani di Jazirah Arab. Tadi ada apa saja? Ya, ada Asaibah, ada Majusi, dan juga ada Yahudi. Nah teman-teman, kira-kira jenis-jenis pemuja masyarakat Arab sebelum Islam itu ada apa saja ya? Nah, kita akan lanjutkan materi ini di pekan depan ya. Sore dan soleha, tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan video ini memberikan teman-teman manfaat dan juga bisa menambah ilmu ya tentang sejarah kebudayaan Islam. Misrisma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sudah ditonton, kemudian siapa yang bisa mendengarkan kembali dengan bersangkutan? Bisa? Habisnya cukup. Siapa yang bisa dengar kembali? Bisa? Aman? Video bayang bangsa ditonton, bisa didengarkan kembali. Keadaan masyarakat Arab sebelum Islam, mereka banyak menyembah berhala. Kemudian didengarkan lagi. Kemudian kemudian apa yang diceritakan kembali?
Kedua